ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, jika malam hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk mendengarkan renungan singkat Tuhan. Kami rindu Tuhan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan Yesus tersampaikan melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, yang tidak sempurna ini Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya Tuhan, setiap telinga yang mendengarkan Tuhan, mereka beroleh kekuatan, mereka boleh memperoleh pengetahuan. Ya Roh Kudus, berikan kami semua Tuhan pengetahuan, sehingga apa yang Tuhan sampaikan kami dapat menangkap dengan baik Tuhan, kami dapat mengerti dan kami akan melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan waktu yang singkat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, benih ilahi itu tertanam di hati kami, di tanah yang paling terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini seperti tema kita bulan ini adalah tentang kesetiaan. Oleh sebab itu saya rindu untuk membagikan sesuatu yang penting, yaitu tentang dasar kesetiaan. Jika kita hanya mengerti setia hanya sebatas pemahaman saja tanpa mengerti tentang dasar kesetiaan, maka kesetiaan kita terasa seperti biasa saja Bapak Ibu. Tetapi mari kita belajar bersama-sama malam hari ini tentang dasar kesetiaan, pentingnya kesetiaan, dan mengapa kita harus setia kepada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, ada penjelasan mengenai tentang kesetiaan. Di dalam Perjanjian Lama, bahasa asli dari kesetiaan di dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibraninya adalah emunah. Emunah yang berarti kokoh. Nah, atau bisa dikiaskan, kiasan ini bisa berarti aman, bisa berarti loyal atau setia, dan faithful, penuh iman. Di dalam Perjanjian Lama banyak cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana kesetiaan mereka. Ya, itu dijelaskan tentang emunah ini tadi Bapak Ibu. Jadi kita setia kepada Tuhan, kita itu memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan, penuh iman yang kokoh di dalam Tuhan, hubungan kita kokoh di dalam Tuhan, hidup kita kokoh di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di Perjanjian Lama kesetiaan itu berarti kokoh Bapak Ibu. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kesetiaan dijelaskan bahkan digambarkan tentang percaya, tentang kepercayaan. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya yaitu pistos, atau dapat dipercaya Bapak Ibu. Biasanya pistos ini atau dapat dipercaya ini itu dapat digambarkan tentang dipercayakan hal yang kecil, lalu Tuhan percayakan hal yang besar. Itu ada di dalam Matius 24 ayat yang ke 45 hingga ke 47 tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pistos ini digunakan pada ayat ini Bapak Ibu. Lalu yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita harus setia. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya-tanya di dalam diri masing-masing bahwa mengapa saya hidup saya harus setia kepada Tuhan? Atau bukan hanya kepada Tuhan, mungkin kepada pasangan. Mengapa saya harus mengapa saya harus setia kepada pasangan saya? Mungkin suami, mengapa suami harus setia kepada istri? Atau istri, mengapa istri harus setia kepada suami? Kalau di dalam dunia Bapak Ibu, tentang keluarga atau tentang pernikahan, hal yang paling penting di dalam pernikahan adalah tentang kesetiaan. Pribadi lepas pribadi harus memiliki sifat yang setia dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, dalam bekerja kita juga harus setia, di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan kita juga harus setia. Setia ini
memiliki pengaruh yang besar dalam hidup manusia, di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Setia ini juga akan membawa dampak-dampak yang luar biasa bagi hidup kita, bagi iman kita, bagi pertumbuhan rohani kita. Nanti kita akan mempelajari bersama-sama. Jika orang-orang dunia saja mengenal tentang kesetiaan, yang dapat saya berikan contohnya di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, suatu keluarga akan terlihat atau bahkan akan terasa harmonis ketika adanya kesetiaan, ketika suami istri saling setia. Apa yang terjadi ketika tidak ada kesetiaan di dalam rumah tangga? Apa jadinya jika tidak ada kesetiaan di dalam keluarga, Bapak Ibu? Otomatis keluarga ini tidak bisa disebut keluarga yang kokoh lagi. Keluarga ini tidak bisa disebut keluarga yang harmonis lagi. Keluarga ini tidak bisa disebut sebagai keluarga yang baik-baik saja. Pasti terjadi sesuatu yang tidak baik-baik saja karena adanya ketidaksetiaan. Keluarga ini akan hancur. Apa yang sudah dibangun selama bertahun-tahun akan hancur, akan pecah, akan hilang begitu saja. Bahkan dampaknya besar ketika kita tidak setia di dalam rumah tangga kita. Dampaknya bisa ke anak-anak, bisa ke masa depan anak-anak juga. Lalu di dalam kekristenan, apa pentingnya kita setia? Mengapa kita harus setia? Oleh sebab itu malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, mengapa kita harus setia adalah Tuhan lebih menyukai kasih setia atau kesetiaan dibandingkan korban sembelihan atau dibandingkan korban persembahan, Bapak Ibu. Di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6 saya bacakan, sebab aku Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Saya sedikit jelaskan secara singkat tentang Hosea 6 ayat yang ke-6 ini. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, Israel ini terjadi perubahan keadaan, adanya perubahan keadaan pada zaman itu. Kemakmuran yang ada pada zaman Yerobeam berubah menjadi masa kekecewaan, berubah menjadi masa kesulitan yang besar bagi orang-orang Israel utara pada saat itu. Tetapi bangsa Israel ini bukan justru mengandalkan Tuhan dalam kesulitannya, bukan justru setia kepada Tuhan, tapi mereka malah berkhianat. Mereka malah berbalik setia kepada Tuhan, sehingga mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka menyembah ilah-ilah lain, mereka memberikan korban persembahan untuk Allah yang lain. Padahal mereka lagi mengalami masa kesulitan yang besar. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan, bahkan hal yang keji di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa yang besar, mereka melakukan dosa yang seharusnya mereka tidak lakukan. Padahal mereka sudah mengalami kemakmuran. Justru seharusnya mereka tetap ingat Tuhan. Malah ketika mereka dalam kesulitan, malahan mereka tidak mengandalkan Tuhan, justru mereka meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengatakan di ayat yang ke-6 ini, aku menyukai kasih setia. Tuhan merindukan kasih setia bangsa Israel pada saat itu dibandingkan korban sembelihan atau korban persembahan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang pada zaman itu merasa bahwa it's okay aku berbuat dosa, yang penting aku memberikan korban sembelihan untuk menghapuskan dosa-dosaku, karena mereka pada saat itu masih di bawah hukum Taurat. Oke, tidak masalah, aku melakukan dosa, aku akan membawa korban untuk Tuhan, untuk korban penghapusan dosa. Yang Tuhan kehendaki bukan hal seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan kehendaki adalah kasih setia. Yang Tuhan kehendaki adalah kesetiaan Bapak Ibu. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Saat ini, yang contoh dalam kehidupan saat ini, mungkin kita memiliki banyak uang. Tuhan tidak perlu seberapa banyak uang yang sudah kita berikan untuk gereja,
Tuhan tidak perlu seberapapun besarnya jumlah perpuluhan kita yang kita berikan kepada gereja. Yang Tuhan butuhkan, yang terpenting adalah kita setia dan melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Semua yang kita miliki, Bapak Ibu, yang ada pada kita saat ini, mungkin kita memiliki banyak perhiasan, mungkin kita memiliki banyak uang, pekerjaan kita makmur, kita di posisi yang luar biasa, kita dipromosikan luar biasa, kita memiliki banyak harta benda, misalkan kita dapat memberi apa yang gereja butuhkan, kita bisa memberi semua yang dibutuhkan oleh gereja, mungkin kita menjadi donatur gereja mungkin. Tetapi jika kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan katakan, lebih baik aku lebih menyukai kasih setia, aku lebih menyukai kesetiaan daripada semua yang kita berikan. Tetapi alangkah baiknya jika kita memberikan apa yang kita miliki, kita persembahkan apa yang kita punya dengan kesungguhan hati kita dan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu persembahan kita jauh lebih harum, jauh lebih menyenangkan Tuhan. Jika kita dibandingkan kita hanya mempersembahkan saja begitu saja tanpa kita setia. Seringkali orang salah memiliki pemikiran yang mereka pikirkan, oh ya, hanya aku memberi kepada gereja, dengan aku memberi kepada gereja aku sudah terhitung setia. Oke, mungkin manusia melihat kita setia, tetapi Tuhan katakan, sekali lagi saya mau jelaskan adalah aku lebih menyukai, Tuhan lebih menyukai kasih setia dibandingkan korban sembelihan. Tuhan lebih menyukai pengenalan kita akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran yang diberikan oleh orang-orang Israel pada zaman itu, pada zaman Nabi Hosea ini. Lalu yang kedua adalah mengapa kita harus setia? Yang kedua adalah karena hal itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Amsal yang ketiga, Amsal 3 ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini adalah suatu perintah. Tuhan Yesus katakan, janganlah kiranya kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Bahkan Tuhan katakan, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, supaya kita tahu, supaya kita ingat, supaya kita tahu kewajiban kita, supaya kita tahu status kita sebagai anak Tuhan adalah kita harus setia. Dan biarlah itu tetap ada di dalam hati kita bahwa kita perlu setia, kita harus setia kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di ayat yang keempat ini, kalau saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya adalah, ini adalah hasil dari kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan memberikan penghargaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mengapa Salomo menuliskan tentang penghargaan di hadapan manusia? Ya, memang karena sejatinya manusia hidup mencari pengakuan. Manusia hidup mencari pengakuan dari orang lain. Manusia hidup mencari jati dirinya supaya mereka dikenal oleh orang lain. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, bahkan bukan hanya mendapat penghargaan dari manusia, tetapi mendapat penghargaan dari Allah. Jika kita mendapatkan penghargaan dari Tuhan, kita mendapat pengakuan dari Tuhan, kita tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kita tidak perlu menjadi siapa-siapa. Bahkan mungkin kita tidak memiliki apa-apa. Cukup kita setia kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan menjadi siapa kita menurut versinya Tuhan.
itu tadi yang saya katakan, kita mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Jika kita sudah menjadi siapa kita menurut versinya Tuhan, saya yakin orang pasti akan melihat kita mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ya, pengakuan itu adalah kita menjadi berkat di tengah-tengah banyak orang. Kita menjadi saluran berkat, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk sekeliling kita. Bahkan kita menjadi kitab terbuka untuk orang lain, supaya orang lain bisa mengerti bahwa ada Kristus di dalam hidup kita, supaya orang lain bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Kristus. Karena kita setia kepada Tuhan, dan karena kita mendapat penghargaan dari Tuhan, kita menjadi kita dalam versinya Tuhan. Jika kita menjadi kita dalam versi kita sendiri, mungkin ya saya Aileen, saya hanya menjadi Aileen yang biasa-biasa saja. Tetapi jika saya setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan penghargaan kepada saya karena saya setia kepada Tuhan. Ya, saya tidak tahu saya akan menjadi Aileen seperti apa menurut versinya Tuhan, tetapi yang saya yakini adalah saya pasti akan dibuat berhasil oleh Tuhan, sehingga orang lain akan melihat bahwa oh, ini adalah anak Tuhan, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Pantas hidupnya kayak gini karena dia setia kepada Tuhan. Seharusnya itu pengakuan manusia, pengakuan orang lain yang dikeluarkan untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan. Lalu malam hari ini kita akan belajar tentang 2 macam kesetiaan yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ketika kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita hal yang besar. Oleh sebab itu, ketika kita setia melakukan perkara-perkara yang kecil, Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kepada kita perkara yang besar. Seringkali orang hanya mau hal-hal yang besar, tapi dia tidak mau setia dalam hal-hal yang kecil. Atau kebanyakan orang begini, Bapak Ibu, saya mau setia kalau saya dipromosikan Tuhan. Saya mau setia kalau Tuhan memberkati saya dengan luar biasa. Saya mau setia kepada Tuhan kalau saya dapat mobil. Seringkali orang Kristen begini, Bapak Ibu, aku mau setia beribadah kalau Tuhan kasih saya mobil, saya nanti akan setia ibadah datang kepada Tuhan. Karena waktu itu dia lagi naik motor, misalkan orang itu lagi naik motor lalu hujan yang membuat orang itu tidak ke gereja, tidak beribadah kepada Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya mobil, saya pasti akan setia datang beribadah kepada Tuhan. Setia tidak diukur dari kalau Tuhan berikan kepada saya, atau jika Tuhan memberikan kepada saya, atau jika saya begini maka saya mau setia. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus setia dalam hal yang kecil. Mungkin kalau kita naik motor, kita kehujanan, kita tetap setia datang kepada Tuhan, kita tetap setia cari Tuhan. Saya yakin, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita dengan hal yang lebih besar lagi, yaitu mobil. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan berikan bagi kita ketika kita setia dalam hal yang kecil. Yang terpenting adalah lakukan tugas kita, lakukan bagian kita untuk kita setia. Apapun yang Tuhan percayakan, entah itu kecil atau mungkin itu sangat kecil, sangat tidak dilihat oleh orang lain, bahkan sangat tidak terlihat yang kita lakukan. Tapi yang harus kita tahu adalah Tuhan Yesus melihat. Oleh sebab itu Tuhan katakan, setialah dalam hal yang kecil. Jika Tuhan tidak melihat hal-hal yang kecil, Tuhan tidak akan berkata setia dalam hal yang kecil. Kalau Tuhan berkata setialah dalam hal yang kecil, pasti hal terkecil apapun Tuhan pasti melihat kesetiaan kita, Bapak Ibu. Justru menurut saya bagus jika kita sudah terbiasa setia dalam hal yang kecil, sehingga ketika Tuhan memberikan hal yang besar, kita sudah tidak kalang kabut lagi, atau istilahnya kita sudah tidak kebingungan lagi, kita sudah tidak melakukan hal di luar kendali kita, karena kita sudah terbiasa, kita setia dalam hal yang kecil. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan kepada kita hal yang besar, seperti yang dikatakan dalam perjanjian baru tadi, pistos, ketika Tuhan mempercayai kita untuk kita melakukan hal yang besar, kita sudah terbiasa, Bapak Ibu, kita sudah terlatih, dan kita akan tetap terus setia kepada Tuhan. Bukan ketika kita
Kalau orang itu setia dengan kata-kata yang tadi, jika saya diberkati Tuhan, saya akan setia. Tuhan akan memberkati, karena memang Tuhan selalu memberkati orang-orang yang dikasihinya. Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan meninggalkan Tuhan ketika dia sudah diberi hal yang besar, karena dia tidak setia dalam hal yang kecil. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita setia dalam hal yang kecil, ketika Tuhan memberikan kita hal yang besar, kita akan semakin setia, sehingga Tuhan akan semakin memberikan kita perkara-perkara yang besar. Tuhan semakin memberikan kita hal-hal yang besar, sehingga kita memiliki banyak pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang akan mengokohkan iman kita, yang akan meneguhkan iman kita, yang akan menguatkan kita dalam mengiring akan Tuhan. Lalu yang kedua adalah setia menjadi hamba yang taat. Di dalam Matius 24 ayat 45 ayat 45 hingga 47 tadi, ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan dipilih dan kita akan menjadi orang yang percaya. Bapak Ibu, di dalam Matius ini adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saya akan bacakan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya, atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Yang saya mau katakan adalah mengangkat dia. Mengangkat dia ini adalah memilih dia. Mengangkat dia ini dapat berarti memilih dia. Jadi tuannya ini akan memilih dia di antara banyak hamba-hamba, tetapi tuannya ini hanya memilih hamba yang setia itu saja. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita terus setia kepada Tuhan. Di antara banyak orang yang berdoa, mungkin Tuhan memilih kita, Tuhan memilih untuk mendengarkan dengan baik doa kita. Sehingga dari antara banyak orang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan memilih kita untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan pilih kita untuk menjawab doa kita, Bapak Ibu. Terpenting adalah kita harus setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah setia kepada Tuhan, kita akan dipilih Tuhan dan kita akan dipercaya. Seperti yang dikatakan di ayat yang terakhir, di ayat 47, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Pengawas segala miliknya ini adalah dipercayai. Orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan memilih orang itu dan Tuhan akan mempercayakan hal dan perkara yang besar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, Tuhan akan mempersiapkan dia untuk menerima hal yang besar. Hal yang besar bisa menjadi berkat yang besar, bisa jadi itu adalah berkat yang besar atau pekerjaan yang besar. Kita dipromosikan untuk kita naik level dalam pekerjaan, kita naik tingkat dalam pekerjaan, atau mungkin kerohanian kita lebih didewasakan oleh Tuhan. Kita dipercayai Tuhan. Wow, enak sekali Bapak Ibu kalau kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Begitu juga karyawan. Kalau karyawan itu dipercaya oleh bosnya, Bapak Ibu, di dalam dunia pekerjaan, sangat enak sekali di posisi tangan kanan bos, Bapak Ibu. Orang yang dipercaya oleh bos. Sama seperti Yusuf, ketika Yusuf dipercayai oleh Firaun, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Sebelum itu, sebelum Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir yang dipercaya oleh Firaun, Yusuf setia dulu dalam perkara yang kecil. Dia dipercayai oleh Potifar atas segala milik Potifar. Di sini kesetiaan Yusuf dalam hal yang kecil diuji oleh Tuhan, dan ternyata Yusuf orangnya setia sehingga Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar lagi kepada Yusuf, yaitu dipercayai segala milik Firaun. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Luar biasa kan Bapak Ibu? Ini adalah salah satu contoh ketika kita setia kepada Tuhan. Lalu
Yang saya mau bagikan adalah Tuhan adalah Allah yang setia. Di dalam firman Tuhan banyak tertulis yang membuktikan bahwa Tuhan adalah setia. Kita harus setia kepada Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang setia bagi kita. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, Tuhan selalu setia menguatkan hati kita ketika kita lagi berputus asa, kita lagi berbeban berat, hati kita lagi hancur, kita lagi dikecewakan oleh manusia, kita kecewa oleh keadaan, kita terhimpit oleh keadaan, seakan-akan hidup kita ini mau menyerah karena hati kita ini sudah tidak kuat Bapak Ibu. Tetapi Tuhan selalu setia untuk menguatkan kita. Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita untuk menguatkan kita bagaimana kita harus tetap kuat menjalani kehidupan sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak cobaan. Di dalam Ulangan 7 ayat ke-9, dialah Allah yang setia. Mazmur 91 ayat yang keempat mengatakan bahwa kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, sehingga kita terbebas dari jerat maut, sehingga kita terbebas dari mara bahaya, sehingga kita tetap aman, kita tetap terjaga di dalam perlindungan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24 mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan yang memanggil bapak dan ibu, Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memanggil saudara semuanya, adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah ingkar janji dan yang tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Lalu pernahkah terpikir dalam hidup ini jika Tuhan tidak setia? Pernahkah Bapak Ibu merenung di kamar mungkin atau sebelum tidur, kita renungkan, kita berpikir bahwa bagaimana jika Tuhan tidak setia dalam hidup kita? Mau jadi apa hidup kita ini jika Tuhan tidak setia kepada kita? Jika Tuhan tidak setia, kita akan binasa Bapak Ibu. Karena jika Tuhan tidak setia, Tuhan Yesus tidak akan mati di kayu salib Bapak Ibu. Karena Tuhan setia, Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Jika Tuhan tidak setia, tidak mungkin ada janji yang akan Tuhan genapi di dalam hidup kita. Jika Tuhan tidak setia, kita tidak mungkin aman, kita tidak mungkin nyaman. Mungkin kita sedang dalam bahaya saat ini. Tetapi karena Tuhan setia, Tuhan memagari kita, Tuhan memberikan perisainya bagi kita, Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak setia kepada kita Bapak Ibu, saat ini kita tidak dapat merasakan berkat Tuhan yang paling sederhana, yaitu udara yang segar, nafas yang kita bisa hirup, bangun pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan, dengan tubuh yang sehat, tidak ada sakit penyakit, sakit disembuhkan, susah dihiburkan oleh Tuhan. Jika Tuhan tidak setia, hal itu tidak akan berlaku dalam hidup kita Bapak Ibu. Lalu kita berpikir lagi, jika hidup ini, jika kita tidak setia kepada Tuhan, bagaimana hidup kita jika kita tidak setia kepada Tuhan Bapak Ibu? Ya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena hidup kita ini bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Jika kita tidak setia pun, Tuhan tidak akan kekurangan apa-apa. Kemahakuasaan Tuhan tidak akan berkurang hanya karena kita tidak setia kepada Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita tidak akan berkurang hanya karena kita tidak setia kepada Tuhan Bapak Ibu. Atau mungkin bumi ini tidak akan bergoncang karena kita tidak setia kepada Tuhan. Bahkan surga pun tidak akan tergoncang ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan berjalan biasa saja jika kita tidak setia kepada Tuhan. Tuhan tidak rugi ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita keluar dari pokok anggur. Jika ranting itu keluar dari pokok anggurnya, dari pokoknya, ranting itu akan kering, ranting itu akan mati. Begitu juga kita, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, kita pasti akan mati, kita akan menjadi kering. Oke, mungkin setahun 2 tahun kita aman, kita nyaman, kita memiliki segala sesuatu, kita memiliki banyak hal, kita memiliki uang, kita memiliki harta benda di dunia ini, kita bisa membeli semuanya yang ada di dunia ini, kita bisa membeli segala sesuatu, tapi kita tidak bisa membeli kehidupan.
Ya, kita bisa memperoleh kehidupan, kita memperoleh keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus setia di dalam Tuhan, karena di luar Tuhan kita bukan apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Sekalipun kita mungkin sampah masyarakat, atau kita orang yang tidak terpandang, kita tidak dipandang dunia, tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bersama-sama, kita setia intim dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah kita menjadi versinya Tuhan, menjadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus setia kepada Tuhan. Kesetiaan harus menyatu dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jika orang-orang yang percaya kepada Tuhan disebut orang yang percaya, maka setialah. Jika engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, maka setialah, belajarlah setia. Dalam hal apapun belajarlah setia. Sekalipun setia mungkin memang tidak mudah, bukan hal yang mudah setia, tetapi setia juga bukan hal yang sukar untuk kita miliki. Tergantung kita mengambil komitmen untuk mau setia atau kita mau meninggalkan Tuhan. Semuanya Tuhan berikan kehendak bebas bagi setiap kita, masing-masing orang-orang yang ada, yang hidup di dalam dunia ini. Tetapi kesetiaan itu tidak sukar. Ketika kita mengambil komitmen, kita mengambil tindakan bahwa aku mau benar-benar setia kepada Tuhan, hal itu tidak akan sukar. Karena jika Tuhan mengatakan setialah, itu berarti Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk setia. Milikilah kesetiaan seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus sama seperti Tuhan Yesus, kita harus setia sampai mati. Sebagai ayat penutup di dalam Wahyu 2 ayat yang 10, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Yang Bapak Ibu harus garis bawahi adalah hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wah, hal ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan yang saya mau berikan, yaitu memang menjadi setia tidaklah mudah. Harus melalui penderitaan, melalui proses, melalui cobaan, mungkin masalah persoalan yang datang dalam hidup kita, mungkin bahkan dari sakit penyakit, mungkin kita saat ini sedang dalam kondisi sakit, kita sedang dalam putus pengharapan, mungkin kita menemukan jalan buntu dalam hidup ini, mungkin kita melalui kesusahan, melalui lembah yang dalam, lembah yang gelap. Mungkin saat ini kita sedang berjalan di dalam lembah yang kelam, kita sedang ada di persimpangan jalan, kita tidak tahu kita harus kemana, ke kanan atau ke kiri. Banyak hal, banyak penderitaan di kanan kiri kita, banyak yang susah, keadaan lagi susah, semuanya lagi susah. Tetapi Tuhan katakan, hendaklah. Jika Tuhan katakan hendaklah, ini adalah suatu perintah untuk kita harus tetap setia. Jika Tuhan mengatakan hendaklah, berarti Tuhan yang memerintahkan kepada kita ini tahu bahwa di dalam semua hal, di dalam semua kesusahan, di dalam semua kesulitan yang kita alami saat ini, Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk menjadi setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya percaya, bahkan saya yakin, mungkin memang setia itu tidak mudah, sulit, tetapi setia juga tidak sulit untuk kita dapatkan. Saya yakin, percaya, Tuhan Yesus pasti akan membantu kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Yang terpenting kerjakan bagian kita, yaitu setia. Kita berusaha setia, kita belajar setia. Saya yakin, saya percaya Tuhan Yesus pasti akan membantu kita. Tuhan Yesus pasti akan membantu kita untuk kita bisa setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Raja, menjadi hamba yang taat kepada Tuhan, menjadi hamba yang setia, yang dapat dipercayai oleh Tuhan, yang dipilih Tuhan. Kita harus menjadi hamba yang setia. Kita harus menjadi hamba yang taat. Demikian yang bisa saya berikan, yang bisa saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini boleh tertanam di dalam setiap hati kita yang mendengarkan, boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan jika malam hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang dasar dari kesetiaan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami sebagai manusia Tuhan, kami terbatas Tuhan untuk setia. Kami terbatas untuk setia kepadamu Tuhan Yesus. Tapi kami mau Tuhan, kami mau tetap berusaha untuk kami setia. Kami mau belajar setia Tuhan kepadamu. Kami percaya jika Tuhan katakan kepada kami untuk kami setia, jika Tuhan memerintahkan kepada kami untuk kami setia, kami percaya Tuhan, Engkau melihat potensi dalam diri kami. Tuhan melihat kemampuan kami bahwa kami bisa setia Tuhan. Kami bisa mencapai garis finish itu. Kami bisa setia sampai akhir Tuhan. Sekalipun kami melalui banyak rintangan, banyak proses dalam hidup kami, tapi kami mau percaya Tuhan, kami mau setia. Malam hari ini setiap kami yang sudah mendengarkan pesan Tuhan malam hari ini, mari kita mengambil komitmen. Kami mau mengambil komitmen, kami mau mengambil tindakan Tuhan. Mulai malam ini kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau belajar setia Tuhan. Sekalipun mungkin kami sering gagal Tuhan untuk setia. Mungkin kami sering melupakan Tuhan, tapi kami mau Tuhan untuk lebih lagi belajar setia Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam hati kami, yang membimbing kami, memimpin kami Tuhan menuju kepada kesetiaan. Kami tahu Tuhan, kami mau untuk setia kepadamu Tuhan. Kami boleh tersadar Tuhan bahwa Engkau adalah pencipta yang setia kepada ciptaannya Tuhan. Alangkah tidak tahu dirinya jika kami tidak setia kepadamu Tuhan. Alangkah tidak tahu dirinya jika kami Tuhan, orang-orang ciptaanmu, tidak setia kepadamu Tuhan Yesus sebagai sang pencipta. Bahkan Engkau Tuhan, Engkau sendiri sang pencipta, setia kepada kami Tuhan, yang hanya ciptaan-ciptaan yang sederhana ini Tuhan Yesus. Bahkan Engkau menyerahkan dirimu Tuhan, bahkan Engkau menyerahkan nyawamu bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Ini tindakan kami mau menjadi hamba yang setia, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang percaya, yang selalu berusaha setia kepadamu Tuhan Yesus, yang selalu belajar setia kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan memampukan kami Tuhan untuk kami setia sampai akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus, firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.